Satria bin Indra Kurniawan, Tuma ilaru Abdullah bin Indra Kurniawan, Tuma ilaru Haji Sayama binti Sa'ibi, Tuma ilaru Ida Farida binti Sa'di, Thumma ilaru Rasmani binti Rasman, Thumma ilaru Warsini binti Warsim, Thumma ilaru Odik Sodikin bin Suhaidi, Thumma ilaru Muhammad Arif bin Haji Yusuf Damiri, Thumma ilaru Haji Yusuf bin Damiri, Thumma ilaru Ibu Haja Ayani binti Haji Bentik, Thumma ilaru Esi Sukaisi binti Ilyas, Thumma ilaru Tatang Sopandi bin Maswira Dijaya, Thumma ilaru Safari Hadian Syah bin Odik Sodikin, Thumma ilaruhi khususon almarhum Bapak Ujad Sudrajat bin Adi Karta, Tuma ilaru almarhumah Ibu Haja Sutini binti Udin, Tuma ilaru almarhum Bapak Muhyiddin bin Ahmad Darmuji, Tuma ilaru almarhum Bapak Ahmad Darmuji bin Dullah Hasan, Tuma ilaru almarhumah Ibu Parina binti Abu Sujak, Tuma ilaru almarhumah Ibu Ono binti Fulan, Tuma ilaru almarhum Bapak Adi Karta bin Rubai, Tuma ilaruhi ususun almarhum Ibu Haja Kasiatina binti Sandiman, Tuma ilaru Bapak Haji Muhammad Yusuf bin Yahya, Tuma ilaru Bapak Atmarojo bin Fulan, Tuma ilaru Ibu Jumana binti Fulan, Tuma ilaruhi ususun almarhum Didi Karipudin Muzakir bin Mutadi, Tuma ilaru Nur Aini binti Nurhali, Tuma ilaru Firdaus bin Didi Karipudin Muzakir, Tuma ilaru Murjarta bin Muhammad Jamrawi, Tuma ilaru Sumarsi binti Muhammad Bahrun, Tuma ilaru Endang ya? Endang Setia Ningsi binti Muljarto, Tuma ilaruhi ususon almarhum Syahroni bin Haji Sayuti, Tuma ilaru Haji Sayuti bin Fulan, Tuma ilaru Hindun binti Haji Abdul Ghani, Tuma ilaru Rojena binti Syahroni, Tuma ilaru Hayati binti Syahroni, Tuma ilaru Asro Azhari bin Bursid, Tuma ilaru Paintan binti Fulan, Tuma ilaru Nafisa binti Asro Azhari, Tuma ilaru Sukarman bin Bulan, Tuma ilaru Muhammad Akbar bin Abdul Ghani, Tuma ilaruhi khusus Supardi bin Harjawiono, Tuma ilaru Harjawiono bin Fulan, Tuma ilaru Suli binti Ahmad Jais, Tuma ilaru Bapak Suwita bin Suparto Simin, Tuma ilaru Suparto Simin bin Fulan, Tuma ilaru Ngadiah binti Fulan, Tuma ilaru Wirawiyono bin Fulan, Tuma ilaru Lasmini binti Atmo Suwardi, Tuma ilaruhi khususon almarhum Bapak Ahmad bin Sastro Dijoyo, Tuma ilaru almarhum Ibu Sutarmi binti Sastro Dijoyo, Tuma ilaru Bapak Muhammad Sani bin Diman, Tuma ilaru Bapak Tarmiji bin Muhammad Sani, Tuma ilaru Bapak Mas'ud bin Muhammad Sani, Tuma ilaru Ibu Rasading binti Utoyo, Tuma ilaru Ibu Mala binti Fulan, Tuma ilaru Mbah Marto Jamingan bin Prawiro Sentono, Tuma ilaruhi khususon almarhum Mardani bin Tong, Tuma ilaru Ismail bin Mardani, Tuma ilaru Suheri bin Ismail, Tuma ilaru Suhaimi bin Ismail, Tuma ilaru Sabani bin Fulan, Tuma ilaru Toto Utomo bin Halim, Tuma ilaru Bapak Jarun bin Fulan, Tuma ilaru Ibu Haja Sofia binti Sabani, Tuma ilaru Maryam binti Ismail, Tuma ilaru Ibu Hindun binti Fulan, Tuma ilaru Jaisah binti Fulan, Tuma ilaru Ibu Arfa binti Intong, Tuma ilaru almarhum Bapak Rohadi bin Hamdani, Tuma ilaru almarhum Bapak Sarijo bin Sugimin, Tuma ilaru almarhum Bapak Harsis bin Darwis, Tuma ilaru almarhum Ibu Suparti binti Tijan, Tuma ilaru almarhum Ibu Juriyah binti Idub, Tuma ilaru almarhum Martini binti Husin, Tuma ilaru Nani binti Saji, Tuma ilaru Salma binti Sapri, Tuma ilaru Nur Kamila binti Irwan, Tuma ilaru Yanti binti Haji Muhammad Ali, Tuma ilaru Haji Muhammad Pani bin Iyung, Tuma ilaru Haji Muhammad Ali bin Kasturi, Tuma ilaru Ahmad Jamil bin Bakhtiar, Tuma ilaru Bakhtiar bin Haji Muhammad Ali, Tuma ilaruhi almarhum Rizwono bin Haji Umardi, Tuma ilaru almarhum Tursina binti Rukmadi, Tuma ilaru almarhum Sajimin bin Niti Dikromo, Tuma ilaru almarhumah Partinam binti
Karso Prawira. Tuma ila ruhi hususan almarhum Bapak Tajri bin Husin. Tuma ila ruh Muhaya binti Muhammad Zain. Tuma ila ruh Dahlan Nurdin bin Nurdin. Tuma ila ruh Asnawani binti Hasan. Tuma ila ruh Haris bin Tajri. Tuma ila ruh Abdul Rahim bin Sabta. Tuma ila ruhi hususan Sukma Derajat bin Ahmad Asni. Tuma ila ruh Ahmad Sadusi bin Fulan. Tuma ila ruh Kamal Nazar bin Fulan. Tuma ila ruh Darmo bin Kasirin. Tuma ila ruh Anjim bin Fulan. Tuma ila ruh Muhammad Suryadi bin Muhammad Sumbogo. Tuma ila ruh Amsari bin Fulan. Tuma ila ruh Ibu Sari binti Kasirin. Tuma ila ruh Ahyani binti Ahmad Sanusi. Tuma ila ruh Nani binti Fulan. Tuma ila ruh Ahmad Asri bin Jamil. Tuma ila ruh Siti Maryam binti Haji Armala. Tuma ila ruh Mas Suratman bin Ahmad Asni. Tuma ila ruh Suryani Asni bin Ahmad Asni. Tuma ila ruh Mulyati Asni bin Ahmad Asni. Tuma ila ruh Edi Kurniawan bin Sulaiman Muhammad Nur. Tuma ila ruhi hususan almarhum Jayud bin Aliasa. Tuma ila ruh Bapak Suhaili bin Jayud. Tuma ila ruh Ibu Maisa binti Munajaya. Tuma ila ruh Darwati binti Abbas. Tuma ila ruh almarhum Wapi bin Inan. Tuma ila ruh almarhum Abah Haji Kamil bin Samin. Tuma ila ruh almarhum Oni binti Suhaili. Tuma ila ruhi hususan almarhum Bapak Maksud bin Sastra Pawiro. Tuma ila ruh Ibu Sukardi binti Sahad. Tuma ila ruh Rahmadi bin Mumin. Tuma ila ruh Tuti Rahayu binti Mumin. Tuma ila ruhi hususan almarhum Bapak Tukimin bin Sanaris. Tuma ila ruh almarhumah Ibu Mardianis binti Sunan. Tuma ila ruh almarhum Bapak Marioto bin Tukimin. Tuma ila ruh almarhumah Ibu Suparli binti Ihsan Mahmud. Tuma ila ruh almarhumah Ratno Yusuf Putri binti Yusuf. Tuma ila ruh almarhum Bapak Kiai Haji Munaseh bin Rasijan. Tuma ila ruh Ibu Siti Mas'udatul Bariyah binti Kiai Haji Munaseh. Tuma ila ruh Bapak Basuni bin Kiai Haji Munaseh. Tuma ila ruh Bapak Juha Marjuki bin Minanta. Tuma ila ruh Ibu Dasi binti Anhafi. Tuma ila ruh Bapak Haji Atam Sutisna bin Minanta. Tuma ila ruh Ibu Haja Oyo binti Haji Sulaiman. Tuma ila ruh Bapak Sudi bin Juha Marjuki. Tuma ila ruh Bapak Sayum bin Sakwi. Tuma ila ruh Ibu Sulkiyah binti Darkom. Tuma ila ruhi hususan almarhum Bapak Sucipta bin Haji Samakarta Sasmita. Tuma ila ruh almarhumah Ibu Rawi binti Juninta. Tuma ila ruh Bapak Haji Samakarta Sasmita bin Arka Warsa Santana. Tuma ila ruh Saumi binti Sukatma. Tuma ila ruh Juninta bin Marma. Tuma ila ruh Rakaya binti Tohari. Tuma ila ruh Enai Rukman bin Winarta. Tuma ila ruhi hususan Ibu Sawi binti Kromo Santana. Tuma ila ruh Bapak Marjai bin Jalim. Tuma ila ruh Ibu Dadang binti Fulan. Tuma ila ruh Bapak Kromo Santana bin Fulan. Tuma ila ruh Ibu Muna binti Raiban. Tuma ila ruh Bapak Idris bin Buang. Tuma ila ruh Bapak Yusuf bin Idris. Tuma ila ruh Bapak Usman bin Idris. Tuma ila ruh Ibu Siti Hawa binti Idris. Tuma ila ruh Ibu Fatimah binti Idris. Tuma ila ruh Ibu Siti Rokaya binti Muhammad Kardi. Tuma ila ruh almarhum Bapak Haji Syahlani bin Ramli. Tuma ila ruh Bapak Haji Yakub bin Nasir. Tuma ila ruh Bapak Haji Ramli bin Konja. Tuma ila ruh Bapak Zulkarnain bin Ahmad. Tuma ila ruh Ibu Haja Hafsah binti Haji Yakub. Tuma ila ruh Ibu Haja Mardia binti Haji Amidi. Tuma ila ruh Ibu Haja Saryani binti Ruslan. Tuma ila ruh Ibu Nahdatia binti Khalil. Tuma ila ruh Ibu Juria binti Haji Yakub. Tuma ila ruh almarhumah Azizah Safira binti Yudi Abriansyah. Summa ila ruhi hususan, sebutin Bu yang belum. Aina bisa Ibrahim. Summa ila ruhi. Summa ila ruhi. Summa ila ruhi.
ثم إلى روح خصوصا من اجتمعناها هنا بسببهم اجعل اللهم ثواب ذلك ما بنا إليهم شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا آمين. Ibu sekalian, sebelum saya awali taklim kita pada malam hari ini, ada sedikit beberapa maklumat yang akan saya sampaikan dengan ibu-ibu terkait kemarin rapat FKMT di tingkat kota ya Bu, bersama ketua FKMT-nya. Nah, jadi insya Allah kita dari FKMT kota dan kecamatan akan mengadakan Maulid Akbar di Masjid Al-Faus di Wali Kota, ya Bu ya. Dan insya Allah dari Cempaka Putih itu diadakannya nanti Bu tanggal 14 Oktober. Jatuhnya hari Sabtu jam 7 kita sudah berangkat dari sini. Ya, jadi seragamnya itu gamisnya putih, kita kebagian hijabnya itu warna biru BCA, ya, warna biru BCA. Jadi kalau ibu mau, ya nanti kita bareng-bareng ke sana, ya Bu ya. Ya insya Allah nanti disiapkan snacknya Bu di sana. Tapi kalau ibu mau bawa snack lebih silahkan. Ya, jadi kita panitia hanya menyiapkan berupa snacknya aja, ya Bu ya. Demi syiarnya, demi tercapainya niat kita sebagai FKMT, ya Bu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa hadir, yaitu tanggal 14 Oktober. Karena ini sebentar lagi Bu, 14 Oktober itu tinggal 8 hari ya, 8 hari lagi. Ya, mudah-mudahan ibu bisa hadir ya, karena saya termasuk panitia di sana Bu, ya. Panitia di bagian di registrasinya. Ya, kalau seandainya ibu mau hadir, ayo silakan. Misalnya naik naik Grab, naik bajai, silakan. Ya, berapa orang patungan gitu. Kenapa? Enggak, kita nggak siapin Bu. Ini juga, dananya masih masih mudah-mudahan insya Allah, ya Bu ya. Boleh kita naik Grab misalnya, atau mau naik bajai di Wali Kota Bu ya. Masjidnya Masjid Al-Faus. Jadi jam 7 udah dari sini. Ya. Pakaiannya gamisnya putih, jilbabnya warna biru BCA kayak gini ya. Biru BCA kayak gini ya. Iya, ya, atau biru kayak gini kali ya. Terserah ibu deh. Yang penting dari Cempaka kita 8 kecamatan Bu. Ya. Ya. Jadi ini ya itu seperti itu. Kita 8 kecamatan. Ya, nanti bergabung di sana Cempaka Putih. Kamu ada? Iya, Cempaka Putih, Tanah Abang. Ya, jadi masing-masing wilayah itu jilbabnya itu beda-beda Bu. Kebetulan kecamatan Cempaka Putih itu warnanya gamisnya putih, warna jilbabnya biru. Nanti kita gabung tuh Bu sama Rawasari, Cempaka Putih Timur gitu. Jadi kita nanti gabung ya, ketemunya itu di Masjid Al-Faus. Mudah-mudahan ibu bisa hadir ya. Ya. Nggak jadi. Tadinya kan rencana di Masjid Akbar yang di Kemayoran, ya. Setelah ada beberapa negosiasi, akhirnya di Al-Fausnya, ya. Al-Faus di Wali Kota Bu ya. Ya, niatin Bu tuh di list ya, tanggal 14.
ya. Mudah-mudahan bisa hadir semua nih. Ya, tolong nanti dikoordinir ya, pengurus yang mau ikut siapa-siapa aja. Di list ya. Insyaallah mudah-mudahan Ibu nggak ada halangan nih. Ya. Iya. Ya, sambil jalan-jalan barangkali mau langsung ke Tabrin City. Ya Bu ya, insya Allah. Oh iya Bu, ada maklumat, insya Allah hari Minggu nih, suami ada tugas ke Malaysia ya Bu ya, selama 1 minggu. Nah tadi ditelepon minta doanya nih Bu ya, mudah-mudahan nanti kasih kelancaran dalam tugasnya, karena dari tim itu cuma 6 orang Bu, yang ini yang kedua kalinya. Jadi di sana itu sidang Bu, ya bukannya jalan-jalan, sidang isbat yang belum nikahnya udah lama tapi dia belum mempunyai buku nikah gitu ya, ataupun dia mau mengurus warisan ya, kemudian dia tidak menikah resmi, jadi harus isbat di sana gitu. Ribet tuh urusan itu kalau isbat gitu. Ada mungkin kalau nggak salah itu sekitar 300 Bu ya, 300 yang mengajukan untuk sidang isbat di sana. Jadi full tuh Bu kerjaannya Bu selama 1 minggu. Ya, ini yang kedua kalinya ke Kinabalu. Ya doain ya Bu ya, mudah-mudahan kasih kemudahan, kelancaran dari besok insyaallah jam 10 hari Minggu berangkat ya. Kemudian transit cukup dulu di Brunei sekitar 3 jam baru ke Malaysia. Ya Bu ya. Untuk itu doain ya Bu ya, mudah-mudahan bacakan suratul Fatihah Bu ya, kasih kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa li'azzazina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil ma'uliq al-qadiri an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala sallallahu alaihi wasallam haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bismillah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wa akrimna binuril waftah alaina bima'rifatil wa hassin akhlaqana wasahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Surah Al-Mulk, Bu Ella. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala
وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها بروجا للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تميز من عظيم ولا تلقي فيها موت سألهم حسنها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يعصون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير فأسروا قولكم اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي يرسل ينصركم من دون الرحمن إن كان يدعون إلا في قلوب أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل أنتم في عقوب والنفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل له السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي يخلقكم في الأرض وإليه ترجعون ويقولون متى ينزل الأمر إن كنتم صادقين
قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فتنسيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن عليك توكلنا فستعلمون وفي ضلال قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا ومن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا وهدى ورحمة اللهم منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا وانته الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Sekalian, di antara hamba-hamba Allah yang pada malam hari ini ya Bu ya, mungkin banyak yang lalai ya Bu ya, tapi Allah memudahkan kita untuk menuntut ilmu. Allah memudahkan kita untuk hadir di malam birrul walidain ini. Coba Bu, kalau enggak Allah yang menggerakkan, kita enggak akan hadir di tempat yang mulia ini ya Bu ya. Memang apalagi malam Jumat tuh ya, udah capek seharian, mungkin yang usaha ya Bu ya udah capek, malam itu udah enaknya istirahat tuh ya. Tapi kalau enggak izin Allah, kalau tidak diniatkan hati kita, enggak akan kita sampai di sini Bu ya. Makanya ini ya tempat ini, majlis ilmu ini merupakan taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu kalau punya niat, punya hajat, di sini tempatnya Bu ya, dikatakan raudhah min riyadil jannah, taman surganya Allah Bu ya. Karena taman surganya kan adanya di sana, di raudhah, taman raudhah di Madinah ya. Kita mau ke sana belum punya rezeki mau ke sana, tapi ini ya di tempat kita ini, kita minta apa aja, niat kita apa aja, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah Bu, perkumpulan kita pada malam hari ini, teman-teman yang baik kita, yang menunjukkan kita di tempat ini, yang menyuruh hadir di tempat ini, yang akan memberikan kita pertolongan nanti di yaumil qiyamah. Kalau ada teman yang mengajak kita berbuat kebaikan Bu ya, pegang teman itu Bu, jangan kita tinggalkan ya, karena jarang berteman yang mengajak kita akan kebaikan Bu ya. Mungkin ketika ibu mengajak teman ibu untuk berbuat kebaikan, salah satu ya yang akan menghantarkan ibu masuk ke dalam surga insya Allah. Ibu sekalian, iya, untuk yang PR ya, untuk yang PR, yang ini aja, yang udah dikumpulin aja. Nanti yang gak bikin gak apa-apa
Ya, yang nggak bikin PR-nya nggak apa-apa. Yang kemarin tahsin ya, yang ada nggak sih PR? Ada. Udah semua belum? Ya udah, kalau belum selesai, yang selesai sekarang kumpulin, yang nggak selesai sekarang minggu depan gitu. Ya, yang nggak bikin juga nggak apa-apa. Ya, saya Bu, ini nggak Bu, dengerin. Ibu hadir di sini aja merupakan ya udah suatu apa ya, kebanggaan buat saya. Ya, pokoknya nggak usah pikirin masalah PR, yang penting ibu mau hadir aja. Jangan gara-gara PR ibu jadi patah semangat, nggak mau ngaji lagi. Saya tahu apa yang ada di hati ibu nggak cerita juga saya tahu. Nggak kelihatan. Sini aja, pindah sini. Kurang sini, Bu. Ini kelihatan. Mundurin atau mundurin? Pindah sini aja, Papa yang nggak kelihatan. Ya. Ya, di sini pindah. Di sini aja bikin satu ini lagi. Kelihatan ya? Ya. Ya, ya enggak nulis, dengerin aja. Iya. Iya, semangat banget. Bu, ya. Kalau saya bicara ibu diem. Ntar ada waktunya ibu bicara. Bu, ibu, sholat nih saya mau ngejelasin tentang rukun. Penting nggak? Penting banget Bu. Ya, kemarin udah saya ajarin tentang ya, masih ingat nggak? Harus diingetin karena suatu waktu pasti kita akan pakai itu tayamum. Ya Bu, kalau kita sedang bepergian, sedang keluar kota, ataupun ketika kita sedang sakit Bu, apalagi usia kayak gini nih, ya kayaknya rentan terhadap penyakit Bu. Makanya harus diingetin, dipelajari lagi, dibuka lagi itu yang dikatakan tentang tayamum. Rukun sholat. Apa itu sholat? Bu, sholat itu apa? Apa sholat? Sholat menurut bahasa apa? Bu, tahu nggak? Apa? Mengerjakan perintah. Sholat menurut bahasa adalah doa. Ya, sholat menurut bahasa adalah doa karena yang kita baca doa Bu. Ya, ketika kita sholat yang kita baca adalah doa. Itu menurut bahasa. Menurut istilah adalah sholat menurut istilah suatu pekerjaan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Benar nggak? Ya, sholat menurut istilah adalah suatu perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ya, kalau ibu dengerin nggak catat pasti masuk. Ya, paham Bu ya sampai sini ya. Jadi salat apa? Salat menurut bahasa apa? Menurut istilah diakhiri dengan salam. Bu, saya mau tanya, ibu sholatnya masih belang bentong nggak?
Yang dimaksud belang mentong begini, tar sembayang, tar kagak. Kalau ke Tanah Abang nggak sembayang, kalau lagi jalan-jalan nggak sembayang, begitu nggak? Begitu nggak? Aku aja deh. Begitu nggak Bu? Iya. Alhamdulillah yang udah istiqomah Bu. Karena kalau kita udah terbiasa mengerjakan sholat, ya terlewat aja satu waktu Bu, ya Allah rasanya itu menyesal Bu. Ya, jangan main-main sama yang namanya sholat Bu. Ya, perintah sholat itu ya merupakan perjuangan baginda Rasulullah SAW pada peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadinya 5 waktu menjadi, yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Ya, coba kalau ibu sehari 50 waktu Bu. Setiap 3 menit sholat, setiap 3 menit sholat. Mau begitu? Gak mau. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahu kelemahan umatnya. Maka yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Ya. Rukun sholat. Bu, Ibu ngerti nggak bacaan-bacaan sholat? Ya kan Ibu setiap hari sholat nih, bacaan-bacaan sholat bisa nggak? Benar? Berani saya tes? Ibu mah deg-degan melulu, kan lagi belajar. Ya, karena gini Bu, kalau orang yang nggak sholat nih, yang pertama dia nggak tahu tujuan sholat itu apa. Benar nggak? Dia nggak tahu tujuan sholat. Ngapain sih lu nunggu sholat begitu? Karena tujuan kita tuh tahu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu ya banyak Bu, mungkin di lingkungan kita ataupun di keluarga kita banyak yang nggak sholat. Banyak Bu. Ya. Banyak yang nggak sholat, ya itu tadi karena dia nggak tahu arti sholat itu apa. Tuh, mungkin anak-anak kita ada yang nggak sholat, suami kita ada yang nggak sholat, ya. Nah itu yang pertama tadi, dia nggak tahu arti sholat itu apa. Terus yang kedua, kenapa dia nggak sholat? Karena dia nggak tahu gerakan-gerakan sholat itu yang dibaca apaan. Ya, benar nggak Bu? Padahal kalau kita pahami dulu nih rukun sholat, apalagi yang baru belajar sholat, nggak ada yang susah Bu kalau kita mau melaksanakan sholat. Yang rukun-rukunnya aja Ibu kerjain. Kalau kita baru belajar sholat, ya. Jangan kita ajarin sholat nih orang yang baru mau belajar sholat, ataupun ada orang yang mu'alaf yang belajar sholat. Ya kita ajarin, yang sunnah kita ajarin, baca surah kita ajarin, usolinya yang kita pakai. Sebenarnya kalau dari usoli juga Bu, aku niat sholat zuhur karena Allah, itu udah termasuk niat. Jangan kalau kita ajarin orang sholat, ayo ikutin gue sembahyang. Niatnya gimana? Niatnya gini, usolli fardhu zuhri arba'a rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi. Orang nggak mau belajar sembahyang lagi Bu begitu. Pada kabur Bu. Ya, susah banget baru niat aja katanya gitu. Ya. Gimana bacaan-bacaan yang lain baru niatnya aja susah. Udah gue gak mau sembahyang. Gitu nggak? Iya. Ya. Di sini rukun sholat. Rukun sholat itu terbagi 3.
Yang dikatakan rukun ini Bu, ya harus berurutan rukun itu. Ya, seumpama rukun sholat itu ada 13, ada yang 13, ada yang 17. Kalau yang 17 itu ditambah dengan tumak ninah. Ya. Kalau dari ini kan rukun ini urutan kita sholat tuh. Jadi nggak boleh urutannya nggak boleh berantakan. Kayak rukun wudhu, yang pertama kan niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh tangan, keempat membasuh sebagian kepala, kelima menyapu kaki, keenam membasuh sebagian kepala, kelima membasuh kaki, kedua kaki sampai mata, yang keenam tertib. Itu rukun sholat nggak boleh acak-acakan. Ya, yang pertama ini misalnya ibu niat, yang kedua muka dulu, kemudian membasuh sebagian kepala, baru tangan. Nggak sah sholatnya Bu. Jadi kalau yang namanya rukun itu harus berurutan, gitu. Ya, seperti rukun haji. Yang pertama niat di mikot, yang kedua ukuf di padang Arafah, yang ketiga tawaf, keempat sa'i, yang kelima tahallul, yang keenam tertib. Tuh, itu juga rukun haji harus berurutan, nggak boleh acak-acakan. Ya, juga tentang rukun sholat. Ya, rukun sholat kan itu ada 13. Tapi sebelum saya bahas yang ke-13 itu, pahamin dulu nih. Ya, bagi yang mau belajar sembahyang, dia harus pahamin dulu nih. Ya, rukun sholat terbagi 3. Yang pertama rukun kolbi atau kolbu. Ya, rukun kolbu itu adanya di hati. Nih, rukun kolbu itu adanya di hati. Ya, kemudian rukun qauli. Ya, rukun qauli itu adanya di ucapan kita. Dan rukun fi'li itu adanya di perbuatan. Jadi sholat itu hati, ucapan, perbuatan. Paham sampai sini? Ya. Ini bagi yang sholatnya masih bingung Bu. Ya. Sholatnya apa sih yang harus dibacakan seperti itu? Sebenarnya nggak ada yang susah Bu kalau kita mau sholat, kita mau belajar sholat. Ya. Nah, ya. Yang pertama rukun kolbi atau kolbu. Itu adanya di niat. Ya. Rukun sholat yang pertama kan niat tuh. Ya. Jadi rukun kolbu itu ada satu, yaitu di rukun sholat yang pertama apa? Rukun sholat yang pertama apa? Niat. Ya. Jadi niat itu tadi Bu, misalnya ibu sholat maghrib nih, aku niat sholat maghrib karena Allah, masuk udah sah begitu. Ya. Ataupun aku niat sholat maghrib 3 rakaat karena Allah, udah masuk. Ataupun aku niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah, boleh. Tapi itu yang lainnya sunnah. Yang wajibnya niat itu aku niat sholat maghrib 3 rakaat, udah sah kita sholat begitu. Ya, aku niat sholat isya 4 rakaat karena Allah. Pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Ya, nggak mesti kudu pakai bahasa Arab. Niatnya di hati. Ataupun ibu yang terbiasa ngomong bahasa Jawa, niatnya bahasa Jawa, silakan. Biar gimana bahasa Jawa niatnya? Ataupun orang berbahasa Sunda, silakan niat pakai bahasa Sunda. Gimana niatnya? Ya. Aku niat sholat maghrib sama ya gitu ya. Ya, iya gitu aja.
aku udah sholat maghrib 3 rakaat karena Allah. Nggak usah usolli fardhu maghribi thalatha raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu sunnah. Sunnah itu. Yang wajibnya niat itu aku niat sholat maghrib karena Allah. Nggak mungkin kan ibu sholat maghrib 6 rakaat. Berapa? 3 rakaat. Ya. Nah itu tadi ini dia rukun sholat terbagi 3, qalbu, qauli dan fi'li. Sampai sini paham? Jadi niatnya gimana? Niatnya gimana? Coba niat sholat Isya. Yang simple. Ya, boleh begitu ataupun aku sholat Isya karena Allah. Boleh. Ya. Nggak usah. Udah pasti kita sholat menghadap. Ya. Kalau adaan mustaqbilan itu sunnah. Kita cari yang rukunnya aja, yang wajibnya aja. Bagi yang baru belajar sholat ataupun teman ibu nih, ya, aku mau sembahyang tapi aku nggak bisa bacaannya. Ajarin kayak gitu. Iya. Ya, aku nih sholat Isya karena Allah. Udah gitu aja. Allah juga Maha tahu. Ya. Gak usah menghadap kiblat, gini-gini gak usah. Ya. Rukun qalbu yang pertama adalah niat. Ya. Itu yang pertama niat sudah termasuk rukun sholat. Kemudian rukun qauli. Rukun qauli ini dengan ucapan. Ya. Dengan ucapan masuk rukun sholat yang kedua. Ya, dengan ucapan ini ada 5 bu, terbagi 5. Ya, rukun qauli itu terbagi 5. Ya, karena rukun qauli ini dengan ucapan, jadi rukun sholat yang kedua adalah takbiratul ihram. Ya, ya. Takbiratul ihram itu yang nomor 2, rukun sholat. Ya, nggak usah baca apa-apa lagi. Ya, aku udah sholat Isya 4 rakaat. Allah, itu udah masuk niat, udah masuk takbiratul ihram. Allahu Akbar. Doa iftitahnya rukun apa sunnah? Iftitah rukun apa sunnah? Sunnah. Gak baca doa iftitah nggak apa-apa. Ya, ini bagi yang baru belajar, bagi yang belum bisa bu, jangan sampai kita tinggalin sholat. Ya, niat aku udah sholat maghrib 3 rakaat. Allahu Akbar. Gak usah. Kalau ibu belum bisa, kalau udah bisa silakan baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah sampai wa ma ana minal sampai akhir. Tapi kalau ibu gak baca doa iftitah nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Doa iftitah itu hukumnya Ada nggak yang nggak bisa doa iftitah? Bu, bisa apa nggak doa iftitah? Pasti ada yang nggak bisa bu. Ya, yang baru belajar, ya yang nggak bisa bacaan-bacaan sholat, udah Allahu Akbar. Itu dengan ucapan. Kemudian yang berapa?
Rukun qauli yang pertama tadi takbiratul ihram. Rukun qauli yang kedua membaca Al-Fatihah. Ya. Jadi ini buat yang baru belajar ya Bu ya. Saya ngajarin buat yang mau sholat, yang baru belajar sholat. Jadi iftitahnya itu sunnah. Takbiratul ihramnya rukun. Nah, yang rukun qauli yang kedua membaca Al-Fatihah. Ya. Kalau menurut Imam Syafi'i Bu, ayat pertama surah Al-Fatihah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i kita baca Al-Fatihah tanpa Bismillah enggak sah Fatihah kita. Gitu. Ya. Tapi kalau ibu yang pernah pergi haji ataupun pergi umroh di Masjidil Haram ataupun di Madinah, itu Al-Fatihahnya tanpa bismillah. Ya. Al-Fatihahnya tanpa bismillah. Kenapa? Karena di Arab Saudi itu menganut mazhab Hanafi. Ya. Paham? Nah, makanya kalau nanti ibu umroh nih atau haji, paham nih itu. Ya. Karena mereka nggak baca bismillah. Ya Bu, mereka nggak baca bismillah karena mereka menganut mazhab Imam Hanafi. Dan kita di sana nih, kita ikut mazhab sana. Kita dari Indonesia nih, kita ikutin mazhab sana karena kita ada di wilayah Arab Saudi. Gitu. Ya. Jangan sampai kita bingung. Tapi jangan sampai begini, setelah ibu pulang haji atau pulang umroh, ibu di rumah langsung aja Alhamdulillahirabbil alamin tanpa membaca bismillah. Sah nggak? Nggak sah. Karena di Indonesia ini menganut mazhab Imam Syafi'i. Kita balik lagi dengan mazhab kita. Paham ya? Paham? Ya. Tuh. Ya, jadi kalau kita belajar gini baca Al-Fatihah, baca bismillah dulu, Bu. Ya, karena ataupun ketika kita sholat, karena Al-Fatihah itu termasuk rukun sholat. Nggak baca bismillahirrahmanirrahim, sholat kita tidak sah. Habis baca Fatihah, baca surah rukun apa sunnah? Nggak baca surah nggak apa-apa. Bagi yang baru belajar nih, ya, bagi yang baru belajar. Tapi kalau yang udah belajar, yang udah terbiasa dengan surah, ya baca. Ya, baca surah-surah itu ada 114 surah di dalam Al-Quran. Kita tinggal pilih di situ. Ya, nggak apa-apa sah Bu. Ataupun pengen surahnya yang pendek nih. Ya, Yasin, Allahu Akbar. Satu ayat doang ibu baca nggak apa? Ya, atau surah Nun. Apa? Itu kan surah. Satu ayat aja nggak apa-apa. Ataupun ibu mau baca surah Waqiah satu surah, silahkan. Nggak baca surah, silahkan, karena surah itu ya, membaca surah itu sunnah. Apa makna sunnah? Kita kerjakan, dapat pahala. Ditinggalkan, nggak berdosa. Kita tinggalkan rugi, nggak dapat pahala sunnah. Tapi kan biasanya ibu kan hafal, ya, yang surah-surah yang pendek tuh, wal asri, inna a'toina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal
Itu kan surah yang paling pendek. Atau Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya. Ataupun ibu baca surah Al-Baqarah. Alif lam mim. Allahu akbar. Apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Langsung Allahu akbar. Ya, nggak baca surah juga nggak apa-apa. Paham nggak? Ya. Kemudian yang termasuk rukun qauli yang ketiga adalah membaca tasyahud akhir. Ya. Gimana bunyinya? Ayyuhan nabiyyu wa ala dia asyhadu wa asyhadu deh itu tasyahud akhir sampai di situ. Ya, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu wa asyhadu anna, ya, sampai di situ aja. Kalau seandainya belum bisa at-tahiyyatul, cukup syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu aja. Ya, itu aja bagi yang belum bisa. Cukup syahadat. Ya. Cukup bersyahadat sampai di situ aja tuh. Ya, ataupun ibu baca kan syahadat itu ketika asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Asyhadu alla asyhadu an la ilaha illallah. Ada nanya, Ustazah kok kadang suka ada yang bergoyang-goyang? Ya, batal gak tuh Ustazah? Batal gak? Batal gak? Nama gerakan itu. Gini nih, batal gak? Batal. Tapi banyak kerja ya, batal semua. Iya, akhirnya kalau ini itu. Saya pernah ajarin nggak yang membatalkan sholat? Lihat. Saya pernah ajarin loh Bu. Yang membatalkan sholat itu apa aja? Coba lihat lagi. Bergeraknya gimana? Garuk-garuk, jadi Allah jangan satu aja boleh. Kan gini nih. Nih, Allahu Akbar. Kita gatal nih di sini. Garuk berulang-ulang apa-apa? Hah? Begini, nggak apa-apa. Lebih dari mau 10 kali juga nggak apa-apa. Kecuali ibu bergeraknya begini. Kalau ibu gak nih, ya,
Gatalnya di sini nih, ya, apalagi yang kutuan. Gatal banget nih ibu. Cukup begini kita pegang, nih, kita pegang gini kepala kita, garuk begini. Nggak apa-apa. Asal jangan. Kalau begini batal nggak? Nih, kau udah begini nih. Gak batal. Kan saya pernah ajarin yang batalkan sholat, buka lagi. Gerakannya beda. Ya. Makanya Bu, nih ya, bagi yang suka melorot, sholatnya pakai daleman, baju panjang dasternya, ya, sholatnya jangan telat. Ya, dengerin. Kalau ibu sholat nggak pakai daleman nih, melorot, apa yang terjadi? Apalagi kalau melorot, ya ketika ibu lagi sujud, kayak ada yang sembriwing nih. Batal nggak? Ulang nggak? Ulang lagi. Saja kan saya nggak tahu kalau itu batal. Saya terusin aja saya ini. Saya sembahyang sampai saya naikin tuh sarung saya. Pasti ibu begitu. Benar nggak? Udah sampai kok gini. Saya tahu karena udah banyak yang seringkali bertanya, Bu. Seringkali bertanya sama saya, itu hati-hati loh. Jari kita, nih telapak kaki kita kelihatan gak sah sholat kita. Gini, kita lagi sholat gini nih. Nih, ini Bu, ini kan kelihatan nih, ya. Kalau kita merasa kayaknya aurat kita kelihatan, kita tutup langsung ini. Itu kan cuma sekali gerakan, ya, cuma sekali gerakan. Tapi kalau begini nih, batal, ya, batal Bu. Ya, cukup sekali aja gerakan, udah begitu, ya. Ataupun lagi sholat deh, tempat ibu yang tengah, yang di depan kosong, batal, ambil air wudhu. Kita jangan selonong boy begini Bu, jangan. Ya, jangan selonong boy, kita di depan, tahu tuh kita ke situ, satu-satu Bu. Ya, nggak gini, misal depan kosong. Kayak gitu, satu-satu geraknya, ya, untuk agar tertutup saf tersebut satu ini, gitu, baru ketutup gitu, ya. Itu juga hati-hati Bu. Rambut aurat nggak? Aurat, satu helai aja Bu kelihatan, gak sah sholat kita. Ulang. Makanya sebelum sholat Bu, perhatiin dulu deh tuh, agar sholat kita nggak sia-sia, ya. Karena kalau udah seminggu ganti deh, apalagi udah bau-bau apa, ganti deh, ya, ganti, karena yang panjangan sedikit, ya Bu ya, karena kita ibadah itu harus, apalagi yang namanya ibadah sholat, harus kita perhatikan Bu, ya, tempat kita masuk syarat apa enggak, karena kita masuk syarat apa enggak, badan kita masuk syarat apa enggak. Mau tempat kita udah bersih,
mukena kita ada wangi, kita kagak mandi mau sembahyang, enak nggak? Enak rasanya. Ya, badan kita udah bersih, mukena kita bau, enak nggak? Kagak enak. Bersih badan, pakaian dan masuk tuh syarat sholat. Ya, cukup yang tadi tasyahud akhir, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Jadi kalau begini-begini nggak batal ya. Jangan main hujat aja batal lu sembahyang itu gerak-gerak 3 kali. Jangan. Ya. Paham Bu ya? Apalagi mungkin ada pahamnya beda. Jangan kita langsung menjudge. Ya, menjudge yang tidak baik. Kita berdangkal ilmu kita. Ketika kita bersebelahan sama orang begitu, apa sih sholat kayak gitu? Cerita aku sebelah masa sholat tangannya begini-begini. Kan ibu biasa ini disebarluaskan. Ya, kalau kita dangkal ilmu jangan. Kita bertanya dulu pada ahlinya. Ya Bu ya, takutnya nanti kita yang dibikin malu. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanya? Sebelum saya lanjutin. Ya, saya berharap setelah udah tahu penjelasan ini, Ibu tambah rajin sholatnya. Yang tadi sholatnya masih masih ogah-ogahan. Oh ternyata sholat itu nggak sesulit apa yang kita sangka. Ternyata bacaan-bacaan sholat itu gampang, gitu. Ya, ada yang mau ini paham, Bu Risa? Oh, ada yang sakit berarti kakinya. Iya. Ya. Ada pertanyaan ini bagus ya Bu. Kalau kita tasyahud akhir kan duduknya tawarruk ya. Yang diituin ke kiri. Ya, kita miring ke kiri gitu. Ya Bu. Nah ditanyakan kok ada yang miringnya begini Bu Risa gitu ya. Gini. Kan seharusnya gini. Ya. Itu ada kemungkinan Bu. Kemungkinan asam uratnya kamu. Ya, kemungkinan asam uratnya lagi tinggi. Terus kemungkinan juga nggak bisa ditekuk. Banyak faktor ya. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa Bu. Ataupun nggak bisa ditekuk dia begini nggak masalah. Enaknya dia aja. Ya, enaknya dia aja nggak apa-apa. Ataupun banyak juga. Contoh kalau kita sholat duduk nggak tasyahud, ya. Ketika kita sholat duduk kita nggak baca, kita nggak melaksanakan duduk tawarruk, nggak begini. Ataupun duduknya mau begini ataupun di kursi silakan. Enaknya ibu aja. Asal jangan kita selonjoran begini. Dari awal Apa? Dari awal. Kenapa? Mendingan di kursi. Di kursi. Ya. Nah, kalau seandainya duduk di kursi nih Bu, kan tadi seperti kita berdiri ya. Berdiri tuh yang rukun sholat yang kedua berdiri. Berdiri itu bagi yang mampu. Kalau ibu tidak mampu, duduk. Bagi yang mampu, usahakan kalau kita masih mampu itu berdiri, Bu. Ya. Ataupun ustazah, saya ketika sujud suka sakit. Nah, jadi ketika mau sujud, ada kursi di sini nih, ya. Allah, kita udah berdiri nih, Allahu Akbar. Ketika apalagi yang lututnya suka nyeri-nyeri, sediain kursi di belakang kita, ya, sediain kursi di belakang kita. Jadi ketika kita habis i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kita duduk di kursi,
ya sujud. Allahu Akbar. Posisi sujud gak usah kita cium ke bumi. Ya. Karena sujud kita nggak bisa kondisi lutut kita sakit ataupun nggak bisa kalau menopang badan kita untuk melaksanakan sujud, nggak masalah. Tapi kalau seumpama ibu mau sholat sunnahnya duduk, silakan. Ya, aku capek ini habis belanja ke Tanah Abang, terus sholat sunnahnya aja duduk, apa? Ya, nggak apa-apa. Kalau sholat fardu, usahakan jangan duduk. Ya, sholat fardu usahakan jangan duduk. Tapi kalau sholat sunnah silahkan duduk. Gitu, ya, paham Bu ya? Ya, insya Allah. Terus kemudian yang masih tahiyat akhir ya, gak usah pakai at-tahiyatu, langsung aja asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna. Ini bagi yang baru belajar. Tapi kalau ibu udah tahu at-tahiyatul dibaca itu, ibu dapat pahala yang rukunnya di asyhadu an la ilaha illallah. At-tahiyatulnya sunnah. Nggak susah kan? Ya. Kemudian yang keberapa? Yang keempat membaca sholawat. Ya. Yang keempat membaca sholawat. Setelah tahiyat akhir nih. Tadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Enggak apa-apa enggak pakai sayyidina, silahkan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Sah salawat kita. Enggak apa-apa. Ya. Yang terbiasa dengan sayyidi silakan, yang enggak terbiasa dengan sayyidi silakan. Jangan pada gara-gara sayyidi jadi gara-gara sayyidi jadi enggak sembah. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Silahkan baca itu. Terus rukun qauli yang kelima, salam. Ya. Rukun qauli yang kelima, salam. Salam yang pertama rukun. Salam yang kedua Ibu nggak menolak yang kedua juga nggak apa-apa. Hukumnya tapi nggak dapat pahala rugi enggak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi, menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, menoleh ke kiri. Ataupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, jadi ketika tahiyat akhir nih, ya kan at-tahiyatul, kemudian baca sholawat, ya, kemudian kan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina fil alamin innaka hamidum majid. Ini masih nunjuk nih, innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi, baru ditutup, ya. Innaka hamidum majid. Ataupun habis baca salawat, ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup sampai di situ, kemudian salam. Ya, enggak usah dibaca lagi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, itu sunnah. Ya, habis baca salawat kemudian
salam. Posisi lagi menunjuk begini. Ya, innaka atau begini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Baru tutup tangan kita. Baru menoleh. Ataupun pakai yang apa? Allahumma salli ala sayyidina kama sallaita innaka hamidum majid. Sampai situ ya. Assalamualaikum warahmatullah. Baru tutup, baru kita menoleh. Jangan kita rapetin dulu, Bu. Karena sholat kita belum selesai. Karena sholat diakhiri dengan salam. Paham? Ada mau tanya? Jam berapa? Ada mau tanya? Jadi rukun sholat terbagi 3. Yang pertama rukun qalbu, adanya di niatnya gimana? Bagaimana niatnya? Yang simple. Karena Allah. Kemudian rukun qauli yang pertama gimana ucapannya? Allahu Akbar. Setelah itu baca Fatihah, diawali dengan iftitah. Rukun apa wajib? Rukun apa sunnah? Enggak dibaca, enggak apa-apa. Ya. Kemudian tapi kalau ibu udah terbiasa iftitah, baca. Ya Bu ya. Kemudian apa lagi? Tasyahud akhir, gimana bacaannya? Yang simple. Yang baru belajar Allahumma asyhadu anna sambil begini ya Bu, asyhadu alla ilaha illallah. Ya, habis baca tasyahud akhir baca salat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Kemudian assalamualaikum warahmatullah. Ya, baru dilepas itu tangan yang tadi kita bekas menunjuk. Itu masih rukun qauli. Rukun qalbu ada 1, rukun qauli ada 5. Ya. Ini Bu, gak ada yang sulit kalau kita mau belajar. Gak ada yang sulit kalau kita, yaitu tadi kita kembalikan lagi. Kenapa banyak banget orang yang gak melaksanakan sholat? Yang pertama tadi gak tahu tujuan sholat itu apa. Yang kedua gak tahu bacaan sholat. Makanya kalau kita mau ngajarin orang yang baru belajar sholat, pakai yang ini nih, yang saya kasih tadi tuh, yang seperti itu. Ya, insya Allah menjadi ladang pahala buat ibu nantinya. Ya, teman ibu, lo kenapa sih gak sembahyang kan gitu? Aku kagak ngerti bacaan sembahyang. Ibu ajarin mau nggak? Gampang. Itu. Ya, ayo sini ajarin. Itu pahala banget, Bu. Ya Bu ya. Bisa nggak kita syiar begitu? Insya Allah. Ayo gue ajarin dia sembahyang. Gampang kok. Yang pertama lo niat aja, misal sembahyang maghrib nih, ya aku udah sholat maghrib karena Allah, baca takbir Allahu Akbar, baca Fatihah. Biasanya orang baca Fatihah kan bisa, ya. Kalau misalnya lo nggak bisa pakai surah, nggak usah pakai surah, ya, paham Bu ya? Nah insya Allah rukun fi'linya minggu depan, ya. Insya Allah ya Bu ya. Sampai sini Bu tanyain? Cukup jelas? Jelas ya? Ya Ibu, alhamdulillah untuk besok tanggal 10 ya Bu ya, taklim kita akan mengadakan taklim bulanan.
Gimana, udah dibagi kelompok Bu? Dilaporin ke pengurus? Belum ya? Ya nanti biar pengurus yang ngatur, gak usah banyak-banyak Bu. Misalnya Ibu 10 orang nih, 10.000 aja. Ya, kalau 10 orang kan udah 100.000. Beli deh tuh yang harganya 2.000, 2,5, udah terus. Atau baru saja nih, saya 100 saya pakai buat buah nih, gitu. Silakan. Nanti biar pengurus yang koordinir, ya Bu ya. Laporin dulu nih saja, saya ini orangnya, pengen bikinnya ini. Jadi nggak double sama temennya, ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan niat-niat Ibu ya, infak Ibu yang menjadi bekal kita di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang tanggal 14 juga tolong hubungin pengurus ya Bu ya. Siapa aja nanti di list ya, biar nanti buat laporan saya Bu. Ini dari Cempaka Putih, dari jamaah saya berapa orang yang ikut gitu. Ya, tanggal 14 jam 7 pagi berangkat ke Masjid Al-Fauz yang ada di Wali Kota. Mudah-mudahan bisa ikut ya Bu ya. Iya, insya Allah. Nah Ibu sekalian, apa Bu? Kenapa Bu? Di Birrul Walidain, pasti? Enggak kedengaran? Oh, di list, iya, di grup Birrul Walidain. Ya, di list ya, nanti yang mau ikut siapa aja. Nanti teknisnya ke sana, apa mau naik Grab, apa mau naik bajai, silakan ya. Ibu sekalian, ya saya akhiri ya Bu ya untuk materi kita pada malam hari ini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya apa pelajaran hari ini, dan insya Allah mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau seandainya ada yang masih belum paham ya Bu, boleh japri saya ataupun Ibu tanya untuk minggu yang akan datang ya. Ya Bu? Ya insya Allah. Oh iya. Hari ini ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan apa yang udah Ibu berikan pada malam hari ini ditambah lagi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan rezeki yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah binit syifa. Wassalamu sihhatan ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم فلك الحمد يا الله يا معبود يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرامة الفاتحة وشفاعة الفاتحة والشفاء الفاتحة ومعجزة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير وجعل الحاضرين من أنسان أهل الخير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم ويدفع البلاء يا الله ويدفع البلاء يا رحمن ويدفع البلاء يا رحيم. من دار الدنيا إلى دار الآخرة دواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Apa ini? Oh, Iya, ya. Mas. Oh, ya. Enak Bu, alhamdulillah. Atau dua? Dua. Hah? Nggak cukup nggak, Bos? Nggak cukup nggak? Ada lagi. Bebas. Ibu maaf ya, ada uang buat pesantren. Biar ngaji. Tadi kan Wendy. Wendy. Udah. Tadi aku kasih ya udah apa? Tadi ya udah. Terima kasih.
Wela, besok mau ambil abu dah. Biasa. Sekolah. Aku dah. Apa? Aku dah yang sana. Kado-kado. Komentar. Kado-kado komentar. Oh, lu lagi. Itu kenapa? Apa? Caranya tadi maunya kata main lagi. Gak usah. Banyak. Gak usah banyak. Aku deh lebih bu buat tetangga dikit bu deh. Gak usah itu aja yang tadi buatin kan. Ya udah. Kita doyan banget. Apalagi kata orang kemarin. Karena doyan banget. Lu nggak ada ya? Karatin bawa, karatin bawa, karatin bawa. Karatin bawa. Karatin aja karatin bawa. Alhamdulillah banyak yang doyan. Ya, cuma dikit doang ya boy, ya biar berkahnya. Amin dulu, amin dulu. Pulang ya. Masa mau nginep di sini, nenek. Pulang. Oh, bagi-bagi kebetulan. Jamaahnya masih banyak. Wajib.